Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala al maqalatus sadisata asrata. Ini kelanjutan dari makalah yang kemarin, yaitu makalah yang ke-15. Sekarang masuk pada makalah yang ke-16. Qala Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Yahya bin Mu'az rahimahullah. Ini Yahya bin Mu'az ini adalah seorang sufi ya, pada tahun 800-an ya. Termasuk daripada min akabiris sufi ya, seorang sufi besar ya. Beliau berkata min azamil iktirar, dari paling besarnya ya ketertipuan, keterpedayaan, ay al-ijra'i 'ala Allah taala, yakni maksudnya adalah beraninya ya seseorang ini kepada Allah ya, karena tertipu dengan rasa harapnya yang tidak tepat ya. Jadi orang yang tertipu ini sama saja dia berani kepada Allah. Ini menurut saya adalah at-tamadi ay al-mulazamati, yakni ia terus menerus fi zunubi ala rojail afi, dia terus menerus melakukan perbuatan dosa ala rojail afi, dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai ma'a rajai mahwi zunubi, yaitu dia berharap dengan dihapusnya dosa-dosanya, min ghairi nadamatin, dari ada tanpanya rasa penyesalan. Nah, ini termasuk orang yang tertipu, orang yang terperdaya ya, dia berbuat dosa tapi dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penyesalan ya. Jadi kalau kita seharusnya kan, kalau kita berbuat dosa ya, kita selayaknya adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah ya, dan merasa nyesal telah melakukan perbuatan maksiat ya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, orang yang tertipu ini orang yang terlalu banyak rasa rojaknya ya. Rasa harapnya kepada Allah ini terlalu besar, telah mendominasi dirinya, sehingga karena harapan dia kepada Allah ini terlalu besar ya, nah ini menjadi dirinya tertipu ya. Kenapa? Kalau banyaknya rojak yang ada pada dirinya ini, dia meremehkan perbuatan dosa. Jadi kalau namanya rojak dan khauf itu harusnya imbang ya. Rasa rojak dan khauf itu harusnya seimbang. Jangan ada rojaknya itu berlebihan atau mendominasi sehingga dia meremehkan amalan taat ya, dan meremehkan dosa ya. Ketika dia berbuat dosa, telah melakukan perbuatan maksiat, ada dalam hatinya Allah itu Maha Pengampun, tenang aja ya, kita berbuat dosa begini juga Allah ampunannya sangat luas. Nah itu tuh ya. Jadi rojaknya terlalu besar sehingga meremehkan perbuatan dosanya sendiri itu ya. Karena ini rasa rojaknya yang terlalu besar. Seharusnya seimbang, rojak dan khaufnya harus seimbang. Ada kalanya kita memang harus ya melebihkan rasa rojak kita atau melebihkan dari rasa khaufnya. Kapan tuh kalau rasa rojaknya harus dibesarkan sedikit? Itu ketika seorang yang memang sudah sakit ya, yang nggak ada harapan kesembuhannya ya. Kalau orang sakit kan ibadahnya kan udah nggak maksimal ya, kayak orang yang udah nggak mampu berdiri ya, udah sakitnya udah parah ya, dan juga tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, orang yang seperti ini harus ada banyak rojaknya. Kenapa? Karena dengan ibadahnya yang sebisa yang dia lakukan ini, dia berharap semoga Allah terima amal ibadahnya ya. Karena apa yang dia lakukan ini apa yang sudah semaksimal dia ya, keterbatasan dirinya karena dia sakit, nggak bisa berdiri, kalau sholat nggak bisa diri tegak ya, akhirnya di sholat duduk ya, konsentrasinya juga udah nggak terlalu fokus. Kenapa? Karena dia menahan rasa sakit yang ada pada dirinya. Dia berharap mudah-mudahan dengan apa yang dia lakukan, dengan upaya yang bisa dia lakukan ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan Allah ampunin dosanya. Itu dalam keadaan sakit boleh tuh harapan seperti itu rasa rojaknya lebih besar ya. Dan juga orang tua ya, orang tua renta yang sudah enggak
seperti orang muda ya kekuatannya. Dia kalau puasa, mungkin orang tua itu yang sudah umur mungkin 70-an ya, mungkin ibadahnya itu udah rada berkurang ya, mungkin nggak terlalu banyak rokaat, sunat rokaat yang banyak dia kerjakan, atau puasa sunnahnya sudah banyak berkurang. Itu boleh berharap mudah-mudahan dengan apa yang pernah dia lakukan itu menjadi harapan dia ya, bisa diterima amal ibadahnya. Dan apa yang dilakukan pada saat ini dengan keterbatasan kemampuan dia, mudah-mudahan Allah maafin ya dari apa yang dia usahakan ya. Jadi boleh kapan, yaitu ketika dia sudah tua atau dia sakit ya, yang sudah tidak ada arah kesembuhannya. Kalau anak muda sih jangan banyak rojanya ya. Justru kalau pemuda itu harus lebih banyak rasa khaufnya ya. Karena anak muda ini ya, di samping kekuatannya masih maksimal ya, dan juga hawa nafsunya masih besar, nah itu harus diperbanyak tuh rasa khaufnya ya. Jangan yang mendominasi dirinya itu adalah rasa rojanya. Kalau rasa rojanya yang mendominasi, maka nanti dia ibadahnya juga akan diremehkan tuh ya. Dia berbuat dosa, dia nggak melakukan ketaatan, atau dia nggak buru-buru taubat ya. Kalau anak muda itu harusnya lebih banyak rasa khaufnya. Dan rasa khauf ini nggak boleh berlebihan. Kenapa? Nanti jadi putus asa dari rahmat Allah tuh ya. Jadi nggak boleh berlebihan sama sekali, tapi harus sama-sama seimbang tuh ya. Nah orang yang seperti ini orang yang rojanya terlalu besar. Dia berharap dengan dia melakukan perbuatan maksiat terus-menerus, tapi juga mengharap ampunan Allah tanpa ada rasa penyesalan, atau dia tidak ada taubat ya dari perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah wa tawaqqu'ul qurbi ya. Wa tawaqqu'ul qurbi ay intizaru husulil martabati minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin bal bit ta'tili. Nah, yang kedua ini adalah dia berharap bisa dekat dengan Allah, dengan harapan dia bisa mencapai kedudukan yang dia inginkan di sisi Allah tanpa adanya melakukan amal ketaatan ya, bal bit ta'tili, tapi malah dia menunda-nunda perbuatan taat ya. Jadi berharap bisa dekat sama Allah, tapi dia nggak melakukan amal ibadah yang Allah perintahkan. Nah, ini mustahil ya. Ini kontradiksi, berlawanan ya. Para kekasih Allah ya, para kekasih Allah yang mereka dekat dengan Allah itu memiliki derajat di sisi Allah yang tinggi ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab amal perbuatan mereka ya, dengan sholatnya ya, kemudian dengan ibadah zikirnya, dengan mujahadahnya, itu mereka dapatkan kedudukan di sisi Allah ya, kecintaan dan keridhaan di sisi Allah. Tapi orang yang nggak mau melakukan amal ibadah, nggak ada mujahadah, ini yang nggak ada ya, nggak bisa mendapatkan martabat atau kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Ini mustahil ya. Nah, ini seperti ini harusnya adalah dia kalau mau dekat dengan Allah maka harus ada mujahadah ya, mujahadah melakukan ibadah ya, puasa, zikir, baca Quran yang harus diperbanyak untuk apa? Mendapatkan keridhaan Allah ya. Biar apa? Biar Allah cinta sama dia ya, sehingga ia mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang tinggi itu ya, bukan malah tidak melakukan apa-apa ya. Kemudian wantizari zar'il jannati bibazrin nari. Kemudian dia mengharap ya daripada tanaman surga, tapi dia menuai benih api neraka. Ini juga sama, dia ini kontradiksi. Dia berharap bisa menuai tanaman di surga, tapi dia di dunia menuai daripada benih api neraka. Intizarun na'imil jannah bi fi'lil ma'asi. Dia berharap untuk mendapatkan kenikmatan di surga, tapi dengan melakukan kemaksiatan. Yang ada adalah kalau dia melakukan kemaksiatan ya, malah yang ada di sana adalah dia mendapatkan
siksa dari api neraka, bukan surga yang dia dapat. Justru adalah apa yang dia perbuat di dunia, maka itulah yang akan dia yang akan dia dapatkan. Ya. Ini harapan orang-orang yang apa? Angan-angan palsu ya. Hanya angan-angan yang dia harapkan, tapi tidak ada tindakan yang dia kerjakan, gitu ya. Ya pengen dapat untung gede, tapi dia nggak mau usaha, gitu ya. Kalau mau usahanya dia lancar, usahanya besar, ya kalau misalkan dia miara ikan lah ya, ikan lele atau tanaman, nah dia nggak jaga, nggak dikasih pupuk, ya nggak dikasih makan ikannya, nah itu nggak akan ada hasilnya. Justru yang ada hasilnya adalah rusak semuanya, habis semuanya. Yang ada adalah kerugian, nggak ada yang namanya untung di situ. Sama orang yang pengen dia dapat nikmat dari Allah, tapi dia malah melakukan kemaksiatan. Ini sama aja mengundang dari murkanya Allah, gitu ya. Nah ini juga dia tertipu ya. Harapan dia adalah pengen dapat nikmat Allah, tapi dia melakukan kemaksiatan. Ya. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi, dan dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan tempat ya yang sama dengan orang yang taat, tapi dia bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan. Pengen dapat tempat di sisi orang-orang soleh, tapi dia melakukan kemaksiatan. Sama kayak air dengan minyak, nggak bakalan nyatu ya, nggak akan bisa masuk ke dalam golongan tempat orang-orang yang taat, orang yang soleh. Kalau mau kita dapat tempat ya yang sama dengan orang soleh, maka kita harus melakukan apa yang dilakukan orang soleh, bukan malah sebaliknya, pengen jadi termasuk golongan orang-orang yang taat, tapi dia melakukan maksiat. Ini terbalik ya. Justru dengan apa yang dia kerjakan, ya tempatnya apa yang dia dapatkan ya. Kalau dia maksiat, ya tempatnya sama tempat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ai talabi dukhulil jannah, dia mengharap bisa masuk ke dalam surga, min ghairi tariqiha bal bi mukhalafati amrillah. Dia pengen masuk surga, tapi dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Bal bi mukhalafati amrillah, tapi sebaliknya dia menyalahi dari apa yang Allah perintahkan, tuh ya. Nggak akan dapat ya surga yang dia cari tanpa ada melakukan ketaatan. Justru sebaliknya, apa yang dia lakukan yaitu kemaksiatan, justru tempatnya adalah di neraka jahanam. Nah, ini orang-orang yang tertipu ya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya saja apa yang dibalas ya. Engkau dibalas dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, perbuatan kita, amal kita, semuanya itu akan dibalas dengan apa yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Kalau kerjaan kita baik, maka balasannya adalah di surga, itu adalah kebaikan, yaitu nikmat di surga. Tapi kalau amalan kita jelek, amalan perbuatan kita perbuatan maksiat, ya balasannya juga sama, yaitu di api, di neraka jahanam. Sesuai dengan apa yang kita kama tadinu tudanu, apa yang kita perbuat maka itulah yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang termasuk orang yang tertipu juga ada wantizaril jazai bil fisali allati tuaddi ila rahati bi ghairi amalin. Yang selanjutnya adalah dari orang-orang yang tertipu ya, yaitu adalah dia berharap ya balasan ya bil khisali, dengan perkara-perkara allati tuaddi ilal roha, yang dapat mendatangkan ketenangan atau kesenangan bi ghairi amalin, tanpa adanya amal perbuatan, amal soleh. Jadi kalau mau dapat pahala ya lakukan ibadah ya, bukan malah enggak melakukan apa-apa. Jadi pengen dapat pahala tapi dia enggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah, ya itu sama aja dia angan-angan kosong. Dia orang yang tertipu, berharap dapat
balasan dari Allah tapi nggak ada perbuatan yang dia perbuat. Nah itu juga orang yang tertipu. Wat tamanni 'alallahi, dan juga dia berangan-angan kepada Allah ma'al ifrat, serta dia melampaui batas. Ya, tapi dia melampaui perbuatannya. Apa? Mujawazati haddil i'tidal, yaitu melewati batas kewajaran. Ya, jadi orang yang melampaui batas. Nah, tapi dia berharap, berangan-angan bisa dekat dengan Allah. Nah, ini juga nggak akan bisa mencapai kedekatan dengan Allah. Qala syair, berkata penyair, min bahril basit, dari bahar basitnya, yarjun najata wala yasluk masalikaha. Dia berharap ya keselamatan tapi dia tidak menempuh masalikaha, yaitu jalan-jalan yang dapat memperoleh keselamatan. Inna safinata la tajri 'alal yabas, sesungguhnya kapal itu tidak akan berjalan di atas daratan yang kering. Ya, jadi itu harap seperti orang yang berharap keselamatan, ya, tapi dia tidak menjalani atau menempuh jalan-jalan keselamatan, sama bagaikan kapal yang tidak akan berjalan di atas daratan yang kering. Kalau kapal itu jalannya di air, ya. Kalau dia nggak melakukan apa yang dia inginkan, ya sama aja seperti kapal yang tidak berjalan di atas dataran kering. Nah, itu termasuk daripada orang-orang yang tertipu, ya, di sisi menurut Yahya bin Mu'az, ya. Kemudian wal maqalatu sabi'ata asrata, maqalah yang ke-17, qala Ahnaf, ini maqalah terakhir kalau nggak salah, ya. Iya. Ini maqalah terakhir. Wal maqalatu sabi'ata asrata, maqalah yang ke-17, qala Ahnaf bin Qais, berkata Imam Ahnaf bin Qais rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya, hina suila, ketika ia ditanya, ma khairu ma yu'tal abdu, apa yang paling baik yang diberikan oleh seorang hamba, ya, apa tuh yang paling baik yang diberikan kepada seorang hamba? Qala huwa aqlun ghariz, ya, yang diberikan yang paling baik kepada seorang hamba apa? Akal yang atau insting, ai tabi'iyun, yaitu tabiat. Jadi akal bawaan yang Allah berikan kepada manusia nih, ya. Jadi ini modal yang paling mahal, ya, buat makhluk yang dinamai manusia. Ini modal yang kita dikasih sama Allah, yaitu akal ghariz. Akal yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu, ya. Jadi petunjuk buat kita, ya. Jadi kalau kita itu bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil, itu akal kita namanya akal kita sehat, ya. Kalau dia nggak bisa bedain mana yang batil, mana yang hak, nah ini akalnya nggak sehat. Jadi yang dikatakan orang yang berakal itu orang yang akalnya sesuai dengan syariat, ya. Ada orang yang berakal, orang Allah kasih akal, ya, sekalipun dia pintar tapi dia nggak sesuai dengan syariat, maka dikatakan dia bukan orang yang berakal. Profesor tapi agamanya Kristen, Allah kasih dia petunjuk akal, tapi nggak dipakai tuh akalnya untuk memilih kebenaran. Allah itu satu, tapi yang dia pilih, yang dia sembah siapa? Yesus atau siapa Tuhan selain Allah. Nah itu dia berarti nggak pakai akal sehatnya, akal yang nggak sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Maka dia termasuk orang yang tidak berakal. Orang yang berakal adalah orang-orang yang bisa menggunakan akalnya sesuai dengan syariat. Nah, itu akal ghariz. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktasabal mar'u misla aqlin yahdi sahibahu ila hudan au yarudduhu an rodan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktasabal mar'u misla aqlin, tidaklah mendapatkan seseorang misla aklin, yaitu semisal akal, yahdi sahibahu, yang dapat memberikan petunjuk kepada pemilik akal ini, ila hudan, yaitu kepada jalan yang lurus atau petunjuk, au yarudahu, atau yang dapat menolak androdan, dari sesuatu yang dapat merusak. Ya, jadi orang yang berakal itu orang yang bisa memberikan dia petunjuk bagi pemilik akal ini,
ya, dan dapat menolak sesuatu yang rusak, ya. Jadi kalau dia bisa memilih sesuatu yang benar, kalau bahkan misalkan bahwasanya babi itu haram, ya, akal itu udah bisa mendeteksi bahwasanya babi itu haram. Allah udah kasih itu petunjuk-petunjuknya, dan Allah kasih modal kita buat berpikir, ya, bahwasanya babi itu haram, tapi masih dia pakai atau dia nah ini berarti dia nggak pakai akalnya, ya, berarti dia termasuk orang yang nggak berakal, ya, karena menyalahi daripada syariat apa yang Allah perintahkan. Nah, akal ini adalah ya modal, ya, manusia, yang mana dengan akal ini kita bisa mengenal mengenal siapa Allah, makrifat dengan Allah, dengan apa yang Allah ciptakan ini kita bisa dapat memikirkan, mentafakuri apa yang Allah ciptakan, sehingga dengan memaksimalkan kecerdasan kita, ya, itu kita bisa memilih mana yang hak, mana yang batil. Karena agama ini dasarnya adalah sesuai dengan akal, ya. Nggak ada tuh agama Islam yang menyelisih daripada akal sehat kita, ya. Nah, kita syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi mengucapkan syahadat ini berdasarkan apa? Akal sehat kita. Bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah. Itu sesuai dengan akal sehat kita. Karena nggak ada Tuhan yang bisa menciptakan manusia. Dan Nabi Muhammad Allah utus, ya, sebagai rasul. Nah, itu kita yakinin, ya, bahwasanya nabilah yang Allah utus untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah, itu apa yang kita ucapkan, akal kita itu bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Agama kita, maka dikatakan dalam hadis la dina man la aqlalahu. Enggak ada agama bagi orang yang enggak berakal, ya. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya agama itu sesuai dengan akal, ya. Kenapa kita diharamkan makan makanan yang haram, yang Allah haramkan, kayak misalkan homer, ya, atau anjing atau babi, itu diharamkan sama Allah, karena sesuai dengan apa yang kita bisa pikirkan, kita tafakurin. Babi itu, ya, itu hewan yang menjijikan, ya. Kalau kita makan itu bisa meniru atau mirip tabiat kita dengan hewan tersebut. Makanya agama itu melarang minum khamar. Kenapa? Karena bisa menghilangkan akal, ya. Yang jadi haram itu kenapa? Karena menghilangkan akal, kecerdasan gitu. Maka kita wajib tuh menjaga kesempurnaan akal kita, ya. Kalau kita nggak bisa menjaga akal kita, maka kita bisa celaka tuh, ya. Kila dikatakan fa'in lam yakun ay lam yajidil aklu, ya, lam yujadil aklu, kalau tidak didapati apa yang tidak didapati, yaitu akal, qala adabun soleh, maka adab yang baik. Nah, ini termasuk daripada anugerah, ya, atau karunia yang Allah berikan yang paling baik, yaitu pertama adalah akal. Kalau nggak ada akal, yaitu adab yang baik, adab yang bagus. Wa huwa ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami anwa'il khata'i. Yaitu adab yang bagus adalah mengetahui ma yahtarizu, apa yang dapat ia hindari dengan adab tersebut, an jami'i anwa'il khata'i, dari semua jenis atau macam-macam kesalahan, ya. Jadi adab yang bagus itu kita bisa tahu untuk menghindari dari apa yang kurang bagus, ya, buat diri kita atau orang lain, ya. Kayak misalkan kita masuk rumah, ya, kudu ngapain? Kudu ngucapin salam. Kalau kita masuk ke rumah orang tanpa salam, tanpa ngetuk pintu, masuk aja, salah nggak gitu? Salah. Bisa dikata apa kita? Dikata maling. Nah, maka perlu tuh adab, ya, adab kita baik kepada sesama, ya, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada sesama dan kepada orang lain. Kila, nah kalau nggak ada adab, kila fa'in lam yakun, kalau tidak ada, ay lam yujad zalikal adab, ya tidak didapati adab itu, qala sahibun muwaffiqun, yaitu sahabat atau teman yang
muafik, yang apa? Selaras. Maksudnya amal perbuatannya itu tidak menyelisih daripada syariat, ya. Nah, ini kalau kita harus punya teman yang sesuai dengan lingkungan kita. Kalau orang pengajian, ya sahabatnya dengan sesama yang doyan ngaji. Jangan sahabat dengan orang yang nggak doyan ngaji. Yang ada malah kita nggak ngaji juga. Tapi kita harus sesuaikan tuh sahabat kita sama orang yang suka ngaji, ya ikut ngaji. Ya, jangan sahabat kita cari yang suka nongkrong atau yang suka melakukan perbuatan keji. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, rasul akli badal iman at-tawaddudu ilan nas. Ya, pangkal atau pokok dari akal itu setelah iman adalah at-tawaddud, yaitu kasih sayang kepada manusia. Jadi pangkal daripada akal yaitu adalah setelah iman adalah kasih sayang kita kepada manusia. Jadi kalau kita nggak ada rasa kasih sayang kepada manusia, nah itu termasuk imannya juga kurang, ya. Wa ma yastagni rajulun min masuratin, dan tidaklah artinya tidak perlu seseorang itu dari pepatah. Nah, maksudnya orang itu perlu, ya, membutuhkan kata-kata yang bisa menjadi pedoman buat dia. Masuratin itu pepatah, ya. Apa? Wa inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang ahli kebaikan, orang-orang yang baik itu di dunia itu mereka adalah orang-orang, ya, yang ahli dalam berbuat kebaikan itu yang ada di akhirat. Jadi orang yang ahlul ma'ruf, ya, orang yang baik di dunia, maka dia adalah orang yang baik di akhirat. Termasuk orang yang baik di akhirat. Artinya orang yang baik di dunia maka tempatnya di akhirat juga bersama dengan orang baik. Wa ahlul munkar, orang yang selalu berbuat kemungkaran di dunia, hum ahlul munkar fil akhirah. Mereka adalah ahli atau orang yang berbuat kemungkaran di akhirat. Ya, jadi orang yang mungkar di dunia maka dia tempatnya adalah di akhirat juga di tempat orang yang ahli mungkar. Sebagaimana apa yang pernah dilakukan di dunia. Kalau orang baik maka dia berkumpul dengan orang baik di akhirat. Orang yang buruk, orang yang keji, ya, di dunia maka dia nanti di akhirat berkumpul dengan orang yang keji juga di akhirat. Jadi sesuai dengan apa yang dia diperbuat. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Qila fa in lam yakun ay lam yujad zalika sahib, kalau tidak ada didapati sahabat seperti itu. Nah, kalau nggak ada dapat sahabat yang sesuai dengan selaras dengan apa yang kita mau nih, ya, ahlul kebaikan, maka apa tuh setelah itu? Qala qalbun murabitun, yaitu hati apa? Yang teguh atau hati yang sabar. Ai sabirun ala aziyatil khalqi, hati yang sabar atas gangguan makhluk. Ya, kalau kita nggak punya akal maka harus punya adab, ya, akhlak yang baik. Kemudian kalau nggak ada adab, nah minimal kita punya sahabat yang bisa selaras sama kita. Dia baik, ya kita juga baik. Kemudian kalau nggak punya sahabat itu apa? Ya minimal itu apa? Yaitu hati yang sabar, ya, hati yang sabar dari gangguan makhluk. Karena sabar ini adalah ciri orang mukmin. Kenapa? Karena setiap hidup seseorang pasti akan mendapatkan musibah atau gangguan orang lain atau ujian atau bala. Nah, itu harus ada punya modal sabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala law kanal mu'minu ala qasabatin fil bahri laqayyadallahu lahu man yu'zihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law kanal mu'minu ala qasabatin, seandainya orang mukmin itu ada di atas
batang kayu fil bahri, di tengah lautan, laqayyadallahu lahu man yu'zihi, maka Allah sudah siapkan, Allah sudah takdirkan baginya man yu'zihi, orang yang akan menyakiti dia. Jadi udah ada di atas sebatang kayu, itu kan susah, bukan di atas perahu, di tengah lautan lagi. Itu Allah persiapin juga orang yang buat gangguin kita. Maka modalnya adalah sabar. Ya, jadi intinya adalah setiap apapun, dimanapun kita pasti ada orang yang nyakitin kita, orang yang gangguin kita. Maka modalnya harus sabar. Kalau nggak ada akal, modalnya apa tadi? Adab. Kalau nggak ada adab, punya teman yang sesama, seagama sama kita. Kalau nggak punya teman itu, ya sabar ini. Sebagai modal agama kita. Kenapa kalau sabar itu? Ya karena setiap peristiwa, setiap waktu kita bisa jadi ada musibah yang kita hadapi. Nah, modalnya sabar nih. Nah, sabar ini termasuk daripada akhlaknya orang mukmin. Ya, jadi setiap segala sesuatunya manusia selama dia punya kehidupan, dia pasti punya hidup yang musibah atau diganggu orang, ujian penyakit, ujian musibah, ya itu pasti ada. Maka yang harus dia miliki adalah kesabaran, ya, karena kesabaran inilah yang bisa menjadikan dirinya adalah selamat dari apa yang dia terima, selamat dari murkanya Allah, ya, selamat dari musibah. Nah, ganjarannya pun besar. Dan pahala yang paling besar inda sodamatil ula. Sabar itu ada apa? Sabar itu inda sodamatil ula. Sabar itu ketika musibah itu tertimpa pada pertama kalinya, bukan setelah dia ditampol udah marah-marah baru bilang, enggak, saya enggak marah, saya sabar. Udah nampol orang baru sabar. Enggak. Sabaran itu ketika dia tertimpa musibah pada pertama kali, rumahnya kebakaran. Nah, bukan udah nangis dulu, enggak. Pada saat itulah rumahnya kebakar, dia harus sabar. Itu yang pahalanya gede banget, yang pahalanya besar di sisi Allah. Nah, kalau nggak ada kesabaran, apa tuh? Fa'in lam yakun bian lam yakdir ala sabri, kalau tidak ada atau dia tidak mampu yaitu bersabar, qala tulus somti, yaitu dia harus banyak diem. Jadi kalau nggak bisa sabar, ya jangan banyak ngomong, ya nggak boleh banyak ngomong. Ruya anau qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yahzuna lisanahu. Tidak akan sampai seorang hamba hakikat keimanan, ya, dengan mempunyai iman yang sebenar-benarnya, hatta yahzuna lisanahu, sehingga ia bisa menjaga lisannya. Nah, ini termasuk orang yang mukmin adalah orang yang menjaga lisannya, ya. Kalau orang mukmin tidak menjaga lisannya, maka dia tidak bisa dikatakan orang mukmin, ya. Nah, lisan ini berbahaya, ya, karena lisan ini bisa menyebabkan banyaknya kesalahan dan dosa. Berapa banyak orang yang lisannya tidak bisa dijaga, amalnya hilang, amalnya terhapus, amal puasanya, amal sholatnya, amal apa aja, karena lisannya tidak bisa dijaga maka hilang, ya. Jadi lisan itu kaitannya dengan hati. Hati itu tempatnya kita meyakini, ya, dengan keimanan kita. Nah, maka apa yang ada di lisan kita, itulah yang ada di dalam hati kita, ya. Sebagaimana kalau ada teko, ya, dituang, ya, apapun yang ada di teko maka keluarnya ya sesuai dengan apa yang di dalam teko. Kalau di dalamnya air teh maka keluar teh. Kalau kalau di dalamnya air putih, ya keluar air putih. Kalau hatinya bagus, ya, yang keluar lisannya suatu kebaikan. Maka lisan dan hati itu kaitannya erat dengan keimanan. Maka kalau mau tahu orang mukmin sebenarnya, lihat aja dia ngomong kayak gimana. Apakah yang diomongin itu kebaikan terus, atau keburukan, atau kata-kata fahisyah, kata-kata keji. Nah, kalau dilihat dari kata-katanya, kalau katanya bagus, berarti dia orang mukmin.
Kalau kata-katanya jelek, nah ini berarti dia termasuk orang yang imannya tidak sampai kepada iman yang benarnya, ya. Maka dia termasuk orang yang tidak beriman, tuh dikatakan. Karena orang beriman itu dia orang yang menjaga lisannya. Karena khawatir apa yang diucapkan, apa yang dia omongin itu bisa menghapus daripada amal dia, ya. Ya, karena lisan ini kita bisa karena sebab puasa kita, ya. Kemudian dia ngomong alhamdulillah, ya. Udah bisa puasa 10 hari, ya kan? Nah, habis dah puasanya, ya kan? Cuman capeknya doang, ya. Orang nggak tahu dia puasa, dia ngomong, nah habis dah tuh. Atau ada orang cacat dia lewat, dia katain, nah si pincang atau siapa, nah tuh dosa tuh dia. Maka orang mukmin bisa dilihat dari ucapannya. Rawahu at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Rasulullah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Ya, Allah menyayangi kepada orang yang menjaga lisannya, ya. Allah merahmati kepada orang yang menjaga lisannya dan mengetahui zaman waktunya. Dan juga dia lurus jalannya. Ya, nah ini yang Allah sayang, yaitu orang yang menjaga lisannya dan dia tahu zamannya dan juga lurus jalannya. Istiqomah, ya. Nah, orang yang menjaga lisannya nanti Allah akan memberikan dia rahmat dan kasih sayang. Wa arafa zamanahu, dan dia tahu zamannya. Kalau dia tahu zamannya bahwa zaman ini adalah zamannya kerusakan, ya. Zamannya teknologi, zamannya media sosial. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya nggak usah perbanyak bicara melalui lisannya atau jari-jarinya yang mewakili daripada lisannya, ya. Nah itu insya Allah akan jaga dia. Dan juga orang yang istiqomah di jalannya. Kalau ngaji, udah ngaji aja dah, ya jangan sampai berhenti. Kalau dia puasa, ya istiqomah, puasa Senin Kamis. Atau dia suka sedekah, ya istiqomah, jalannya itu tetap dia jalanin sebagaimana biasa, ya. Jadi orang yang istiqomah itu dia akan mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Jadi orang yang Allah sayangin adalah orang yang man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu. Orang yang tahu, orang yang menjaga lisannya dan mengetahui zamannya. Ya, kalau zaman dulu maka Imam Suyuti pernah berkata apa tuh? Hadza zamanu sukut. Nah, ini zamannya diam. Ini zamannya siapa? Imam Suyuti, kalau nggak salah. Berapa ratus tahun tuh? Itu disuruh banyak diam. Hadza zamanu sukut waluzumul buyut. Suruh banyakin diam di rumah. Kalau orang sekarang pada keluar di rumah, anak perempuan kayak anak laki nongkrong, ya kan? Dulu udah disuruh, udah dikasih tahu, udah dinasihatin, hadza zamanu sukut. Ini waktunya banyak diam, jangan banyak ngomong. Karena banyak fitnah, apalagi sekarang. Kalau dia tahu zamannya dia, pasti dia jaga lisannya, jaga keluarganya, anak-anaknya, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, zamannya kriminal, zamannya orang-orang yang kurang adabnya, ya. Maka harus tahu tuh zaman kita, apa yang kita harus perbuat untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Dan istiqomah, nah, tinggal jalanin tarekah kita. Kalau ngaji jangan sampai putus, ya. Kalau kita biasa sedekah, ya jalanin istiqomah, ya. Jangan sampai berhenti. Nah, itu yang Allah akan sayangin. Allah kasih rahmat kepadanya. Kalau Allah kasih rahmat, semuanya gampang. Orang yang Allah kasih rahmat, ya, itu nggak akan ada rasa lelah, nggak akan ada rasa bosan, dan dia nggak pernah jenuh. Itu mujizat Allah yang Allah kasih. Kasih sayang Allah kepada hambanya yang istiqomah, yang menjaga lisannya, yang tahu zamannya. Rawahu Abu Naim
Diriwayatkan oleh Abu Naim. Kila dikatakan fa'in lam yakun bi an lam yakdir ala somti, kalau tidak ada atau dia tidak mampu untuk diam, walam yujad minhu wahidun min tilkal khamsa, atau tidak ada salah satu dari yang 5 tadi. Akal nggak ada, adab nggak ada, teman yang baik nggak ada, apalagi tuh, sabar enggak juga, atau juga nggak bisa diam. Nah, apa? Qala mautun hadirun, yaitu kematian yang datang. Ai mautuhu khairum min hayati, kematiannya lebih baik daripada hidupnya dah. Kalau begitu, kalau dia nggak punya 5, ya, akal nggak punya, sabar kagak, adab kagak, teman yang baik enggak, ya, banyak ngomong, udah dah, mendingan mati aja. Kenapa? Biar nggak banyak dosanya, ya. Jadi 5 perkara inilah, ya, yang Allah berikan yang paling baik kepada seorang hamba. Yang pertama adalah akalnya. Ini modal yang pertama, ya. Nah, kalau nggak punya 5-5-nya dari ini, mendingan mati dah, kata Yahya, kata Ahnaf bin Qais. Wallahu a'lam bissawab. Nanti ini bab sudasi udah habis, nanti kita lanjut ke bab yang subai, bab yang tentang perkara yang 77. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah.